Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa memahami rumus yang paling keren atau rumus yang paling sering digunakan di Excel, yaitu rumus VLOOKUP. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Namun sebelumnya, bantu support channel gue dulu dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Nah, di sini gue udah punya terlebih dahulu nih contoh yang kita mau pakai nanti. Jadi di sini ada klinik persalinan mawar. Gue punya data klinik persalinan mawar mulai dari nama pasiennya. Di situ ada Ibu Rahayu sampai Ibu Ica, kemudian kelasnya, penanganan, masuknya tanggal berapa, keluarnya tanggal berapa. Nah, kemudian kita disuruh nyari nih lama inapnya tuh dia berapa hari nih. Kemudian dari lama inap itu kita ditanya biaya inapnya berapa. Biaya inapnya berapa, kemudian biaya layannya berapa, biaya persalinannya berapa, kemudian total bayarnya juga berapa. Nah, dari mana kita dapat perhitungan itu? Nah, kita dapat dari data ini, biaya per harinya. Kita sudah disediain biaya per hari untuk biaya inap berapa, kemudian biaya layanan berapa, tergantung dengan kelasnya. Jadi ada ke sini ada kelas A, B, C gitu. Nah, di sini juga ada biaya persalinan, kalau dokter berapa, kalau bidan berapa gitu. Jadi kita sudah dikasih nih data-data yang kita mau pakai. Nah, kemudian kita diminta untuk menyelesaikan problem di sini yang warna kuning. Jadi kita diwajibkan untuk ngisi yang warna kuning. Gimana cara kamu menyelesaikan yang warna kuning gitu. Nah, kita tahu bahwa VLOOKUP itu ada salah satu rumus bagaimana kita mendapatkan data. Jadi kita dapat data nih dari data referensi lain. Nah, karena VLOOKUP berarti kita itu pakainya V itu vertikal. Nanti khusus ada satu lagi video yang gue bahas mengenai HLOOKUP. Jadi HLOOKUP, horizontal lookup. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Namun untuk kali ini gue mau bahas spesifik di VLOOKUP. Karena apa? Karena ini yang paling sering digunain, paling sering ditanyain kayak gitu. Nah, sebelumnya gue coba cari dulu di Google. Jadi nah VLOOKUP di support Microsoft Office. Kalau misalkan brosis memerlukan bantuan, di sini bisa ditunjukin nih VLOOKUP, fungsi VLOOKUP. Jadi dia bilang gunakan VLOOKUP saat Anda perlu menemukan berbagai hal di tabel rentang menurut baris. Misalkan cari harga bagian otomotif dengan nomor komponen, atau temukan nama karyawan berdasarkan ID karyawannya. Kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya brosis sudah dikasih nih cara-cara detailnya gimana cara untuk membuat VLOOKUP agar memudahkan brosis dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, di support Microsoft ini detail banget dijelasin. Jadi kalau misalkan brosis pengen referensi tambahan, brosis nanti bisa lihat di sini VLOOKUP, fungsi VLOOKUP. Nah, gue mau tunjukin gimana nih cara bikinnya dari case yang kita punya. Jadi kalau Microsoft kan biasanya case-nya tertentu ya. Kita juga punya case tertentu juga. Nah, di sini kita ditanya Rahayu nih berapa biaya inapnya. Pertama kita harus tahu dulu nih kita ditanya biaya inap berapa lama dia nginep. Nah, berapa lama dia nginep itu jawabannya di sini si Rahayu dia masuk tanggal 11, keluar tanggal 14. Gimana cara dapatnya? Otomatis bisa sih sebenarnya kita logikakan gitu kan. Tapi karena kita bisa pakai rumus, jadi rumus keluar dikurangi rumus tanggal keluar dikurangi rumus tanggal masuk gitu. Jadi tanggal keluar dikurangi tanggal masuk itu akan didapatkan bahwa selisihnya adalah selisih lama inap kayak gitu. Jadi mudah banget kan untuk dapat rumus lama inap gitu. Lama inap berarti tanggal keluarnya dikurangi tanggal masuknya, nah selisihnya itulah lama inapnya. Kemudian brosis bisa tarik langsung. Jadi bisa double klik di sini, double klik dia akan langsung ngikutin tuh rumusnya. Jadi enak banget kalau di Excel ini memudahkan kita. Nah, tapi kalau misalkan brosis coba gue Ctrl Z ya, gue coba ini deh, gue coba hapus. Atau misalkan brosis maunya nginput satu-satu, boleh sih, nggak ada masalah di situ. Cuma kalau
ininya sedikit, kalau cuma 5 kan oke lah ya gitu, nginput satu-satu rumusnya. Tapi kalau banyak, wah pasti lumayan lama juga, lumayan capek. Makanya gue saranin kalau data banyak bisa brosis tarik atau double klik. Kalau tadi contohnya double klik, kalau ini tekan, tahan, jangan dilepas, lepas di bagian yang diinginkan, kayak gitu. Itu caranya untuk menggunakan tekan tarik ya kalau gue jelasinnya. Nah kemudian di sini adalah biaya inapnya berapa nih bro? Oke, biaya inapnya berapa, karena kita sudah tahu berapa lama dia nginep, otomatis kita bisa nyari nih. Nah di sini biaya inapnya kita cari, biaya inap tuh berarti gue perlu cari biaya inap. Ini biaya inap itu per harinya 300.000 tuh. Nah 300.000 dia keluar selama 3 hari, berarti 900-an ribu gitu ya, 900.000 kalau dia A gitu. Nah kemudian kita lihat, misalkan si Santi nih, dia kelasnya C. Kalau kelas C nya per hari berapa? Per hari biaya inapnya 100.000 kali 3 300.000 gitu. Wah lumayan bingung dong gimana cari rumusnya. Kalau memang nggak pakai VLOOKUP agak pusing ya, dia harus satu-satu gitu. Tapi kalau VLOOKUP gampang banget brosis. Jadi brosis tinggal sama dengan, kemudian klik VLOOKUP. Nah bisa di sini double klik. Nah aku lebih suka double klik. Kemudian karena gue mau pakainya itu si kelasnya, karena di sini sebagai referensinya tuh kelas bukan nama, jadi pilih kelasnya aja brosis gitu. Jadi sebagai tambahan informasi penting banget bahwa VLOOKUP ini harus menggunakan referensi. Jadi di data referensi yang brosis mau pakai itu harus ada data referensi yang sama di data brosis yang pakai gitu. Kayak contohnya di klinik persalinan mawar ini ada kelas A. Nah, di data referensi itu juga harus ada kelas A. Kenapa? Karena si VLOOKUP itu akan mengambil referensi dari si kelas A-nya itu, gitu. Jadi nggak harus ada data yang sama yang dijadikan sebagai referensi. Kalau VLOOKUP tuh rumusnya kayak gitu, patokannya kayak gitu, pedomannya. Nah, di sini gue pakai kelas gitu. Jadi kelas A, B, C sampai A, B, C doang. Oke, VLOOKUP, kemudian gue kasih kelasnya. Pemisahnya itu bisa pakai koma, bisa pakai titik koma. Jadi terserah brosis, kalau misalkan brosis mau pakai koma, monggo, titik koma monggo. Tapi ini biasanya disesuaikan sama PC sih. Jadi kadang PC ada yang koma, kadang ada yang pakai titik koma. Jadi disesuaikan dengan PC-nya atau laptopnya gitu. Taunya dari mana titik koma atau komanya? Dari sini brosis, dari array-nya, dari sintaks maksud gue. Nah dari sintaksnya kita lihat tuh. Jadi lookup value dia koma, tabel array koma, call index symbol koma. Nah, jika pemisahnya koma maka dia koma, kalau dia titik koma maka pakai titik koma. Jadi sesuai dengan PC-nya ya. Jadi setelah VLOOKUP kemudian B8, karena gua mau jadikan B8 sebagai referensi untuk si Rahayu. Kemudian gua ambilnya dari mana selanjutnya? Nah, setelah lookup value brosis isinya tabel array. Tabel array itu apa? Jadi tabel yang mau dijadikan referensi kayak gitu. Nah, di sini karena gue pakainya di data ini, jadi gue blok. Nah, gue blok sampai ujung gitu. Kenapa nggak blok sampai inap doang sih? Kok sampai ujung banget? Nah, boleh kalau mau sampai inap doang gitu. Tapi kalau dia sampai layanan, kenapa? Karena kita nanti di selanjutnya kita mau hitung layanan gitu. Jadi biar rumusnya nggak susah, nggak digonta-ganti. Tinggal kita nanti ganti referensinya saja kayak gitu. Nanti gue jelasin alasannya kenapa kok nggak cuma sampai inap doang, tapi gue blok sampai layanan kayak gitu. Nah di sini gue blok dari sel A17 sampai dengan sel C19. Kenapa? Karena inilah data yang mau digunakan. Nah, gue mau nanti rawat inap ya, jadi jangan lupa brosis absolutin dulu, karena gue maunya rawat inap. Otomatis dia tanya nih, call index numbernya berapa gitu. Jadi mau ambil kolom keberapa tuh yang kamu mau pakai dari data yang kamu blok ini. Dia tanya begitu bahasanya. Nah, gue pakainya mau yang rawat inap otomatis berapa? Ini adalah kolom nomor 1, 2, 3. Berarti dia nomor 2, benar. Jadi cara ngitungnya untuk kolom index number itu adalah kolom keberapa. Nah, kolomnya itu dimulai dari kolom referensi. Kolom referensi itu sudah dianggap sebagai kolom nomor 1. Jadi
si biaya ini adalah kolom nomor 1, si inap adalah kolom nomor 2, si layanan adalah kolom nomor 3 gitu. Jangan sampai salah, jangan dimulai dari setelah referensi, tapi dimulai dari kolom referensi kayak gitu. Jadi ini biaya 1, inap 2, layanan 3. Karena gue maunya inap, berarti gue isi angka 2. Oke. Kemudian setelah itu koma, mau true atau mau false range lookup-nya. Nah, kalau true berarti dia approximate match. Jadi ketika dia mendekati banget, misalkan ACA gitu atau AAE gitu. Nah, itu dia akan mendeteksi bahwa itu si kelas A kayak gitu. Nah, kadang kan kita maunya gue maunya yang A doang, nggak ada tambah-tambahan apa. Kalau ada tambahan apa berarti kasih error gitu. Nah, itu berarti kasihnya berarti harus pilih yang false atau yang exact match. Nah, exact match ini berfungsi benar-benar kalau sama baru dia akan memberikan nilai yang benar. Tapi kalau dia nggak sama, meskipun beda sedikit, meskipun ada koma, itu dia tidak akan bisa gitu. Jadi kalau true itu pendekatan, kalau false itu berarti exact match yang benar-benar exact banget, yang benar-benar sama persis. Kalau nggak persis salah gitulah bahasanya. Itu exact false ya, atau exact match. Nah, kalau biasanya gue paling sering pakai itu false. Nah, false itu benar-benar kita butuhin sih kalau lagi perlu data yang exact banget, yang benar banget tanpa pendekatan ya, tanpa approximate. Kemudian selain false, Bruce juga bisa isi dengan 0 gitu. 0 itu maksudnya adalah salah atau false. Kalau true itu berarti maksudnya adalah benar atau 1 gitu. Jadi boleh pakai 0, boleh pakai 1. Kalau 0 itu berarti false, kalau 1 itu berarti true kayak gitu. Nah, gue paling sering pakai ketik sih biar lebih enak, biar sintaksnya sesuai dengan yang ada gitu. Nah, selanjutnya kita coba enter. Atau kan benar bahwa si biaya inap untuk Rahayuk itu 300.000. Kenapa? Karena si kelasnya A kayak gitu. Lalu gimana dengan Santi? Apakah kita perlu pakai rumus ini juga? Benar. Apakah kita perlu pakai ketik-ketik juga dari awal sampai akhir? Nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau Bruce mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau gue itu biasanya tarik tek. Oh, ada yang salah nih. Salah di mana? Oh iya, inilah caranya. Caranya di mana? Oh, ternyata yang kita absolute itu baru 1 doang. Baru di sel C19-nya. Nah, maka dari itu absolute juga. Jadi referensinya penting banget gue absolutin. Kenapa? Kalau nggak di absolute kayak tadi tuh, ada yang error. Kenapa? Coba gue kasih tunjuk ya. Nah, gue Ctrl Z. Oh, sorry. Redo ya, contoh ya. Nah, ini contoh yang salah nih. Kenapa contoh yang salah? Biar gue kasih tahu gimana melihatnya. Nah, di sini referensinya adalah A17 sampai C19 gitu. Dia benar. Kemudian ini juga benar, untung-untungan proses kalau referensinya itu nggak di referensinya ini itu nggak di absolute gitu semuanya. Nah, tapi di sini udah mulai salah. Kenapa? Karena dia tanya nih base kelas A, tapi A19 tuh nggak ada A gitu. Akhirnya dia ngasihnya NA. Kenapa? Wah, nggak bener nih yang kamu bilang referensimu nggak bener. Makanya jangan lupa untuk ini apa nyebutnya memblok atau mengabsolutkan referensi gitu. Nah, di sini tadi yang kita absolutkan baru C19. Maka dari itu di sini juga perlu diabsolutin. Tekannya apa? F4 boleh, didolarin satu persatu juga boleh. Nah, kemudian di enter, kemudian di double klik, langsung jadi benar semua nih. Kenapa? Karena referensinya sama terus kayak gitu. Oke, kita coba cek. Nah, si Rayu 100.000 bener. Kemudian si Putri 200.000. Kenapa? Karena dia B gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke biaya atau layanan. Biaya layanannya berapa nih? Nah, ini itu baru kalau ini yang gue bahas sebelum. Ini yang gue bahas itu baru lama inapnya untuk per kelas, tapi belum ada harinya. Nah, padahal dia 3 hari nih, jadi dia otomatis kalikan 3 ya. Nah, jadi tinggal dikalikan dengan sel di F8. F8. Nah,
dia akan kelihatan. Biaya inap per hari, karena ini kan per hari ya Mas ya. Nah, dikalikan dengan jumlah hari dia inap, maka didapatkan berapa hari atau berapa biaya inapnya dalam waktu 3 hari sesuai dengan kelasnya. Itu adalah fungsi dari VLOOKUP. Kemudian selanjutnya kita cari cek biaya layanannya. Nah, sama layanan kita juga pakai VLOOKUP. Nah, ini untuk mempermudah banget VLOOKUP. Jangan lupa setelah di VLOOKUP. Nah, sabar, gue tunjukin cara yang kedua deh, biar kalau brosis misalkan bingung. Nah, masuk di formula. Selain yang diketik, masuk di formula. Kemudian di lookup reference. Nah, ini jadi gue tunjukin nih, ada banyak banget data yang bisa kita pakai gitu. Ada lookup, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Nah, karena gue mau pakainya tuh VLOOKUP ya, jadi brosis bisa ketik VLOOKUP. Bentar. Oops, sorry. Dia masuk di internet nih. Oke. Nah, di sini gue jelasin dulu deh contohnya. Nah, recently used itu berarti yang sering dipakai. Pokoknya banyak banget sih data kalau brosis mau pakai di sini. Jadi data-data yang financial, logical, if error gitu, itu bisa banget dipakai di sini. Date and time, lookup reference, jadi yang data-data ini, kemudian math and trick. Wah, pokoknya trigonometri sampai ada semua di sini, sampai pusing lah kita. Nah, oke, jadi selain brosis bisa ketik tadi, brosis juga bisa pakai lookup atau reference yang tadi gue sebutin. Nah, pakai klik VLOOKUP. Nah, tampilannya kok beda ya, tadi ketik ini langsung ditunjukin. Nah, ini biasanya biar ini sih, biar lebih mudah untuk sebagai kuncian. Jadi agar kita dituntun, bahasanya kita dikasih kolom agar mereka bisa nuntun nih. Oh, lookup value mau yang mana gitu. Lookup value gue mau misalkan yang ini gitu. Jadi tinggal di enter. Nanti akan kelihatan banget bahwa enaknya gimana. Enaknya itu adalah data-data yang kita input itu bisa kita pilih. Jadi nggak akan ada sintaks yang salah karena sudah disuruh pilih satu persatu. Nah, kalau ada sintaks yang kosong, dia akan bilang kalau itu kosong atau lagi error kalau nggak diisi kayak gitu. Jadi fungsinya selain brosis bisa ketik langsung, itu bisa brosis masuk di formula kemudian pilih-pilih. Nah, cuma kadang kalau milih kan harus disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Jadi brosis harus lihat-lihat one by one memang kalau memang mau. Nah, kalau di sini misalkan contoh VLOOKUP, kemudian pilih VLOOKUP, pilih pertama referensinya. Di table array, brosis juga pilih tanda kayak upload gitu, tanda kayak pilih. Sama kayak tadi, kita mau pakai biayanya. Kemudian jangan lupa dari A17 sampai C17 itu selalu didolarin. Dolarin pakai apa? F4 gitu. Nah, kemudian kolom index number. Nah, ini salah satu alasan kenapa gua tadi ngeblok dari ujung sampai ujung ya, gitu. Agar kita kolom index number, Nah, kolom index number itu jumlahnya yang ketiga ya. Jadi gampang banget. Dari mana? Biaya itu kolom pertama, inap itu sebagai kolom kedua, kemudian lainnya sebagai kolom ketiga, kayak gitu. Kemudian length lookup-nya bisa true or false. Jadi di sini dijelasin fungsi-fungsinya kayak gitu. Itu enaknya sebagai gunain yang ini ya, function argument ini ya. Kalau gue lebih suka pakai 0 atau false. Nah, kalau pakai function argument, dia akan bahasanya bisa nuntun brosis apa-apa yang mau dimasukin di rumusnya. Jadi kalau untuk pemula ini enak banget, bisa mempermudah karena sintaksnya kita nggak perlu ngapalin karena udah langsung hafal sendiri. Bukan hafal sendiri, langsung ditunjukin sintaksnya. Kalau misalkan brosis lupa, ini misalkan oke gitu ya. Nah, setelah oke akan muncul bahwa biaya layanan untuk kelas A itu adalah 100.000. Nah, jangan lupa karena dia ada selama 3 hari, berarti dia dikalikan dengan lama dia menginap.
selama dia menginap itu 3 hari, berarti klik selnya, kemudian enter. Nah, akan kelihatan bahwa biaya layanan untuk 3 hari di kelas A itu adalah sebesar 300.000 kayak gitu. Nah, biaya persalinan Brosys bisa pakai VLOOKUP juga. Nah, biaya persalinan kan dari dokter ya. Jadi dari dokter dari sini. Dari sini ya VLOOKUP, double klik. Terserah Brosys mau pakai ketik langsung atau misalkan Brosys mau pakai yang function yang di sini ya. Function yang di sini mau pakai yang function argument itu boleh banget. Terserah mau Brosys pakai mana, tergantung nyaman gimana. Kalau gue lebih nyaman pakai yang ini karena udah terbiasa ya, jadi udah terbiasa pakai yang ini, makanya gue pakai ini. Kemudian blok referensinya. Oops, sorry, gue belum klik referensinya ya. Referensinya karena di sini dokter, otomatis gue juga di sini penanganannya. C8. Kemudian jangan lupa blok referensi datanya. Kemudian F4. F4 tuh untuk ngedolarin ya. Boleh didolarin satu-satu, tapi lebih cepat F4 aja gitu tipsnya. Kemudian karena ini adalah kolom kedua, dari mana taunya dokter atau bidan kolom pertama, biayanya kolom kedua, berarti dia 2. Kemudian false atau no boleh karena gue mau data yang eksak ya. Jadi kemudian enter. Nah, setelah di enter, kemudian Brosys double klik. Ops, sebentar, jangan lupa biaya persalinan ini untuk 1 hari. Tapi kalau untuk 3 hari berapa biaya persalinannya? Tinggal dikalikan kayak gitu. Oke, akan didapatkan biaya persalinan. Nah biaya persalinan nih sebenarnya agak ambigu ya pertanyaannya. Dia nggak bilang biaya persalinan per hari atau biaya persalinan overall. Nah tapi karena di sini kalau kita lihat ininya ya bahasanya, lihat polanya, semua dilihat dengan lama inap. Nah jangan sampai ini juga termasuk dengan lama inap, makanya kita tetap kalikan dengan 3 hari kayak gitu. Nah mungkin nanti andai kata misalkan Brosys menemukan hal yang serupa begini, Brosys bisa langsung tanya dulu nih di pembuat soalnya atau di gurunya begitu, Bu, yang dimaksud biaya persalinan ini per hari kah atau gimana? Kalau memang per hari berarti dikalikan dengan lama inapnya, tapi kalau nggak per hari nggak usah dikaliin. Ini kalau nggak usah dikaliin langsung kelihatan tuh biaya inapnya. Oke, siap. Nah kemudian selanjutnya adalah total bayar. Nah, total bayar ini gampang banget ya, rumus dasar banget yang wajib, yang hukumnya fardhu ain lah kalau kita pakai. Jadi rumusnya pakai sum, kita tinggal blok saja semuanya, kemudian enter, kemudian double klik begitu. Nah pakai sum sudah jelas ya harusnya, jadi tinggal sum dari range berapa sampai berapa, jadi dari sel berapa sampai berapa. Karena kalau di sini contohnya di Sirahayu, berarti gue pakai dari G8 sampai I8 kayak gitu. Nah, tapi kalau Brosys misalkan mau tambahkan satu persatu, jadi misalkan G8 kemudian tambah H8 kemudian tambah E8 juga nggak apa-apa sih, monggo saja gitu. Jadi ini tergantung nyamannya Brosys mau pakai rumus yang mana. Nah tapi kalau bisa pakai cara yang cepat, karena kalau kita terbiasa menggunakan sintaks yang manual banget, yang kurang dynamic, itu ketika kita dihadapkan dengan data yang besar atau big data, kita akan sedikit kelimpungan nantinya. Jadi biasain untuk pakai sintaks yang dynamic yang memang bisa untuk mengcover hampir banyak data gitu ya, untuk bisa ambil atau banyak data gitu. Nah sekian untuk video gua kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau memang Brosys masih bingung cara pakai VLOOKUP, bisa langsung komen di bawah, nanti gua jelasin lebih lanjut kayak gitu. Nah sekian video kali ini, salam desainit. Thank you banyak Brosys udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desainit.